Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Saya mengerti betul, mungkin saat ini ada rasa sesak di dada, atau bahkan air mata yang tertahan ketika melihat keluarga bersantap sahur, sementara Bapak dan Ibu harus meminum obat atau sarapan seperti biasa karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan. Selama 25 tahun, saya mendampingi para lansia. Saya sering mendengar keluhan betapa sedihnya hati ketika fisik tak lagi mampu mengikuti keinginan jiwa untuk berpuasa penuh. Namun, izinkan saya, Daru Harjanto, mengingatkan satu hal penting. Menjaga tubuh renta ini adalah amanah terbesar yang Allah titipkan kepada kita. Kesedihan Bapak dan Ibu adalah bukti cinta kepadanya, tetapi memaksakan diri hingga sakit justru bisa mencederai amanah tersebut. Di usia senja ini, prioritas ibadah kita bergeser dari sekadar menahan lapar menjadi menjaga nyawa dan kesehatan agar sisa usia bisa terus bermanfaat. Sebagai seorang praktisi kesehatan yang setiap hari berinteraksi dengan perubahan fisik di usia lanjut, saya ingin Bapak dan Ibu memahami bahwa tubuh kita memiliki alarm alami yang tidak boleh diabaikan, terutama di bulan Ramadan. Kemampuan organ tubuh untuk menahan kekurangan cairan dan perubahan gula darah di usia ini sudah sangat berbeda dibandingkan saat kita muda dulu. Menjaga kesehatan di fase ini bukan tentang seberapa kuat kita menahan sakit, melainkan seberapa bijak kita mengenali batas kemampuan diri. Jangan sampai keinginan beribadah puasa justru membawa mudorot atau bahaya yang lebih besar bagi tubuh, karena Islam adalah agama yang memudahkan, bukan menyulitkan umatnya yang sedang dalam kondisi lemah atau sakit. Oleh karena itu, sambutlah bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan hati yang lapang dan senyum yang berkah. Karena setiap bentuk ketaatan, termasuk menjaga kesehatan dan membayar fidyah sebagai pengganti puasa, memiliki nilai pahala yang mulia di mata Allah. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci ini dengan cara terbaik yang Bapak dan Ibu mampu lakukan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti mengenai kondisi medis apa saja yang membolehkan kita tidak berpuasa, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Coba tuliskan di kolom komentar, dari kota mana Bapak dan Ibu menonton video ini? Saya ingin tahu seberapa jauh video ini bisa menemani perjuangan Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin menegaskan bahwa air mata yang jatuh karena kerinduan Bapak dan Ibu untuk berpuasa itu sendiri sudah dicatat sebagai pahala yang luar biasa di sisinya. Perasaan sedih dan kecewa karena tidak bisa ikut menahan lapar dan dahaga bersama keluarga adalah bukti nyata hidupnya hati dan kuatnya iman yang masih menyala di dalam dada, meskipun raga sudah mulai menua. Namun, perlu kita ingat bersama bahwa esensi dari ibadah adalah ketundukan. Dan ketundukan itu tidak hanya berlaku saat kita menjalankan perintah untuk berpuasa, tetapi juga saat kita menerima keringanan untuk tidak berpuasa ketika kondisi fisik memang tidak memungkinkan. Allah Maha mengetahui setiap detak jantung dan keterbatasan organ tubuh kita yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan sangat menjunjung tinggi keselamatan jiwa di atas ritual fisik semata. Ada prinsip mendasar yang sangat indah dalam ajaran kita, bahwa Allah tidak pernah membebani hambanya di luar batas kemampuan mereka. Keringanan untuk tidak berpuasa bagi lansia yang sakit atau lemah bukanlah sebuah bentuk pengabaian kewajiban, melainkan sebuah hadiah atau kemudahan dari Allah yang seharusnya kita terima dengan rasa syukur. Memaksakan diri untuk berpuasa padahal tubuh sudah memberikan sinyal bahaya justru bisa dianggap sebagai tindakan menzolimi diri sendiri, yang mana hal tersebut sangat dilarang oleh agama. Dokter yang melarang Bapak dan Ibu berpuasa bukan sedang menghalangi ibadah, melainkan sedang membantu Bapak dan Ibu menjaga amanah nyawa. Jadi, mari kita ubah pola pikir kita mulai hari ini. Ketika Bapak dan Ibu memutuskan untuk tidak berpuasa demi menjaga kestabilan gula darah, fungsi ginjal, atau tekanan darah sesuai anjuran medis, itu bukanlah bentuk kelemahan iman atau kekalahan melawan hawa nafsu. Justru, keputusan untuk makan dan minum obat tepat waktu demi menjaga kesehatan agar tidak menyusahkan orang lain dan agar tetap bisa beribadah sholat dengan khusyuk adalah bentuk ibadah tertinggi bagi Bapak dan Ibu saat ini. Ketaatan sejati adalah ketika kita mampu menekan ego untuk terlihat kuat berpuasa dan menggantinya dengan kerendahan hati menerima ketentuan bahwa kondisi fisik kita saat ini memang membutuhkan perlakuan khusus yang sudah diizinkan oleh syariat.
Mari kita masuk pada kondisi medis pertama yang sangat krusial, yaitu diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa bagi penderita diabetes yang kadar gula darahnya sering naik turun secara drastis, memaksakan diri untuk berpuasa ibarat mengemudi di tepi jurang tanpa rem. Bahaya terbesar yang mengintai bukanlah rasa lapar, melainkan kondisi ketika gula darah anjlok tiba-tiba ke titik yang sangat rendah, atau yang kami sebut hipoglikemia. Pada usia senja, gejala gula darah rendah seperti keringat dingin, gemetar, dan jantung berdebar seringkali tidak terdeteksi dengan jelas atau terlambat disadari. Akibatnya sangat fatal. Bapak dan Ibu bisa tiba-tiba kehilangan kesadaran, pingsan, kejang, atau bahkan jatuh, hingga menyebabkan cedera serius seperti patah tulang atau pendarahan otak. Karena otak lansia sangat sensitif terhadap kekurangan pasokan gula. Sebaliknya, ada juga risiko ketika gula darah melonjak terlalu tinggi karena perubahan pola makan saat sahur dan berbuka yang tidak diimbangi dengan dosis obat yang tepat. Ketika tubuh kekurangan insulin untuk mengolah gula menjadi energi, tubuh akan panik dan memecah lemak secara berlebihan yang menghasilkan racun asam dalam darah. Kondisi ini membuat darah menjadi asam dan bisa memicu sesak napas berat hingga koma. Ditambah lagi, gula darah yang tinggi akan menyedot cairan tubuh keluar melalui urin. Sehingga jika Bapak dan Ibu tidak minum seharian karena puasa, resiko dehidrasi berat akan terjadi sangat cepat. Darah akan mengental, membebani kerja jantung dan ginjal, serta meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah yang bisa berujung pada stroke. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang sehari-harinya sangat bergantung pada suntikan insulin dosis ganda atau obat penurun gula darah yang jadwalnya ketat, medis sangat menyarankan untuk tidak berpuasa. Jadwal obat Bapak dan Ibu didesain untuk pola makan teratur, bukan untuk menahan lapar berjam-jam. Mengubah jadwal ini tanpa pengawasan ketat adalah pertaruhan nyawa yang tidak perlu. Ingatlah kaidah agama kita yang melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Menjaga kestabilan gula darah agar Bapak dan Ibu tetap sehat dan bisa beribadah sholat dengan sempurna adalah prioritas utama yang jauh lebih dicintai Allah daripada memaksakan fisik yang rapuh. Kondisi medis kedua yang harus kita perhatikan dengan sangat serius adalah gagal ginjal kronis. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa ginjal yang sudah mengalami penurunan fungsi ibarat saringan yang sudah rapuh. Ia tidak lagi mampu bekerja fleksibel, menyesuaikan diri dengan perubahan cairan tubuh yang drastis. Saat berpuasa, tubuh tidak mendapatkan asupan air selama lebih dari 12 jam, yang secara otomatis membuat darah menjadi lebih kental. Bagi orang sehat, ini mungkin biasa. Namun bagi penderita gagal ginjal, kondisi ini memaksa sisa-sisa ginjal yang masih berfungsi untuk bekerja terlampau keras, memompa darah yang pekat. Akibatnya, racun-racun sisa metabolisme tubuh yang seharusnya dibuang melalui urin justru akan menumpuk dengan cepat di dalam darah, menyebabkan kondisi keracunan internal yang bisa merusak organ vital lain seperti otak dan jantung dalam waktu singkat. Bahaya tidak berhenti pada saat menahan haus, melainkan juga mengintai saat waktu berbuka tiba. Ada resiko besar terjadinya penumpukan cairan yang mendadak ketika Bapak dan Ibu minum terlalu banyak dalam waktu singkat saat berbuka, padahal ginjal Bapak dan Ibu sudah tidak mampu mengeluarkan kelebihan air tersebut dengan cepat. Kelebihan cairan ini tidak akan lari ke kandung kemih, melainkan bisa banjir merendam paru-paru sehingga menyebabkan sesak napas hebat yang butuh penanganan darurat atau membebani kerja jantung hingga gagal memompa. Selain itu, ketidakseimbangan mineral dalam darah seperti kalium yang seringkali naik drastis karena konsumsi buah-buahan tertentu saat berbuka bisa memicu gangguan irama jantung yang mematikan tanpa ada aba-aba sebelumnya. Oleh karena itu, disiplin jadwal obat dan pengaturan cairan yang ketat adalah kunci bertahan hidup bagi pasien gagal ginjal, dan ritme ini sangat sulit diselaraskan dengan ibadah puasa. Obat-obatan pengontrol tensi, peluru air seni, maupun pengikat racun yang Bapak dan Ibu minum memiliki jam kerja spesifik yang jika digeser waktu minumnya karena puasa, efektivitasnya bisa hilang atau justru menimbulkan efek samping berbahaya. Maka dari itu, dalam tinjauan medis maupun syariat, memaksakan puasa bagi penderita gagal ginjal tahap lanjut bukanlah sebuah keutamaan, melainkan resiko yang bisa mempercepat kerusakan ginjal menuju tahap cuci darah permanen. Membayar fidyah adalah solusi terbaik untuk menjaga nyawa Bapak dan Ibu tetap aman. Selanjutnya, mari kita bicara dari hati ke hati mengenai organ yang bekerja tanpa henti di dada Bapak dan Ibu, yaitu jantung.
Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat penyakit jantung akut atau kondisi jantung yang tidak stabil, keputusan untuk berpuasa bukanlah sekedar masalah menahan lapar, melainkan pertaruhan beban kerja pada pompa utama kehidupan ini. Saat berpuasa, tubuh kita tidak mendapatkan cairan seharian yang secara alami menyebabkan darah menjadi lebih kental dan pekat. Bayangkan jantung bapak dan ibu yang fungsinya sudah menurun, dipaksa untuk memompa cairan yang lengket dan berat tersebut ke seluruh tubuh. Beban kerja ekstra ini sangat berbahaya, karena bisa memicu kelelahan jantung mendadak, menyebabkan nyeri dada yang hebat, sesak nafas, hingga risiko serangan jantung yang bisa merenggut nyawa seketika, karena jantung menyerah di tengah jalan. Masalah menjadi semakin rumit ketika kita berbicara tentang obat-obatan rutin yang wajib bapak dan ibu konsumsi, terutama obat pengencer darah dan obat peluruh cairan seni, diuretik. Obat peluruh cairan ini diresepkan dokter untuk membuang kelebihan air agar tidak membebani jantung dan paru-paru. Namun, obat ini bekerja dengan cara membuat bapak dan ibu sering buang air kecil. Jika bapak dan ibu tetap meminum obat ini saat sahur, namun tidak minum air lagi sampai maghrib, tubuh akan mengalami kekeringan ekstrim atau dehidrasi berat. Akibatnya, tekanan darah bisa anjlok drastis, yang membuat bapak dan ibu pusing, pingsan, atau bahkan memicu gumpalan darah yang menyumbat pembuluh vital. Ini adalah lingkaran setan medis yang sangat kami khawatirkan terjadi pada pasien jantung lansia yang memaksakan diri berpuasa. Oleh karena itu, jika dokter jantung bapak dan ibu sudah memberikan lampu merah, mohon jangan dilanggar dengan alasan ingin kuat beribadah. Kondisi jantung yang bergantung pada obat-obatan ketat untuk berdetak normal adalah kondisi uzur syar'i yang sangat valid. Mengubah jadwal minum obat pengencer darah atau obat jantung lainnya demi mengejar waktu berbuka bisa menghilangkan efek perlindungan obat tersebut, membiarkan jantung bapak dan ibu tanpa pertahanan selama berjam-jam. Ingatlah Bapak dan Ibu, Islam memberikan keringanan fidyah justru untuk melindungi nyawa hambanya yang sedang diuji dengan sakit. Menjaga jantung tetap berdetak stabil agar bisa terus berzikir dan mendoakan anak cucu adalah ibadah yang jauh lebih besar nilainya daripada mengambil risiko fatal yang bisa membawa duka bagi keluarga di hari raya nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 3 kondisi medis berat yang memerlukan perhatian khusus. Dan mungkin saat mendengarkannya, ada di antara Bapak dan Ibu yang membatin, ini kondisi saya sekali, atau teringat pengalaman berat saat mencoba berpuasa tahun lalu. Saya ingin berhenti sejenak di sini karena saya tahu setiap tubuh memiliki ceritanya sendiri. Dan seringkali, keluhan itu hanya dipendam dalam hati karena takut dianggap banyak mengeluh, atau khawatir dinilai kurang kuat imannya. Padahal, jujur mengenai apa yang dirasakan tubuh adalah langkah awal yang sangat penting untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk berbagi apa sebenarnya keluhan kesehatan yang paling sering dirasakan atau yang paling membuat Bapak dan Ibu was-was selama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Apakah itu rasa lemas yang luar biasa setelah zuhur, nyeri ulu hati yang menusuk, atau mungkin pusing berputar yang datang tiba-tiba? Silahkan luangkan waktu sejenak untuk menuliskan pengalaman atau keluhan tersebut di kolom komentar di bawah video ini sekarang juga. Jangan ragu dan jangan merasa sungkan, karena cerita Bapak dan Ibu sangat mungkin mewakili perasaan ribuan lansia lain di luar sana yang merasakan hal serupa, namun bingung harus bertanya kemana. Dengan menuliskan keluhan Bapak dan Ibu, kita bisa menjadikan ruang komentar ini sebagai tempat saling belajar, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Sekaligus membantu saya memahami topik kesehatan apa yang paling mendesak untuk kita bedah solusinya di masa depan. Ingatlah, mengakui adanya rasa sakit atau ketidaknyamanan fisik bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang kita terhadap tubuh rentah yang telah menemani kita beribadah selama puluhan tahun ini. Namun, perbincangan penting kita belum selesai. Saya sangat memohon agar Bapak dan Ibu tetap menyimak video ini sampai detik terakhir, karena setelah ini saya akan membuka pembahasan tentang 2 kondisi lagi yang seringkali dianggap sepele atau dimaklumi hanya sebagai penyakit orang tua biasa, padahal dampaknya sangat serius. Ada satu kondisi khusus yang sering disalahpahami dan dipaksakan untuk tetap puasa, padahal secara medis dan agama, kondisi ini justru mendapatkan prioritas utama untuk dibolehkan membayar fidyah saja.
Informasi yang akan saya sampaikan sesaat lagi ini bisa menjadi jawaban yang melegakan atas keraguan yang mungkin selama ini membebani pikiran Bapak dan Ibu. Jadi pastikan tidak ada satu kalimat pun yang terlewatkan agar pemahaman kita menjadi utuh dan menenangkan hati. Kondisi medis keempat yang seringkali menjadi dilema batin terberat bagi keluarga adalah demensia atau yang awam kita kenal dengan istilah pikun berat. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa demensia bukanlah sekedar proses penuaan biasa, di mana seseorang menjadi sering lupa menaruh kunci atau kacamata, melainkan sebuah penurunan fungsi otak yang drastis, di mana penderitanya kehilangan kemampuan untuk memahami waktu, tempat, dan bahkan kebutuhan dasar tubuhnya sendiri. Pada tahap ini, otak lansia sudah tidak bisa lagi mengirimkan sinyal rasa lapar atau haus dengan benar, bahkan seringkali mereka lupa caranya menelan, atau lupa bahwa mereka baru saja makan 5 menit yang lalu. Secara medis, memaksakan puasa pada seseorang yang memori jangka pendeknya sudah hilang adalah tindakan yang sangat beresiko, karena mereka tidak memiliki kesadaran untuk menjaga diri dari bahaya dehidrasi atau kelaparan ekstrim yang bisa merusak organ dalam tanpa mereka bisa mengeluhkannya. Lebih jauh lagi, ibadah puasa membutuhkan 2 pondasi utama, niat yang sadar di dalam hati dan kemampuan menahan diri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bagi lansia dengan pikun berat, konsep waktu siang dan malam seringkali sudah kabur, sehingga mereka tidak bisa membedakan kapan waktu sahur dan kapan waktu berbuka. Memaksa mereka untuk tidak makan dan minum saat mereka merengek minta makan karena lupa sedang berpuasa, bukan hanya menyiksa secara fisik, tetapi juga bisa memicu kebingungan mental yang parah, kecemasan berlebih, hingga amukan atau agitasi yang justru memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Dalam dunia medis, stres fisik akibat lapar pada pasien demensia bisa mempercepat kematian sel-sel otak yang tersisa, membuat kemunduran ingatan mereka berjalan jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sangat logis dan manusiawi memberikan pengecualian mutlak di sini. Syarat wajib berpuasa adalah berakal sehat dan sadar sepenuhnya. Ketika akal itu sudah tertutup oleh kabut demensia, maka gugurlah kewajiban puasa baginya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar hambanya tidak tersiksa oleh syariat. Jadi, bagi anak-anak atau keluarga yang merawat orang tua dengan kondisi ini, janganlah merasa bersalah jika bapak atau ibu Anda tidak berpuasa. Kewajiban keluarga hanyalah membayarkan fidyah sebagai ganti hari-hari yang ditinggalkan, dan itu sudah cukup menjadi bukti bakti yang lurus. Biarkan mereka makan dan minum sesuai kebutuhan tubuhnya, karena menjaga kenyamanan dan ketenangan jiwa mereka di sisa usianya adalah ibadah yang sesungguhnya di mata Tuhan. Kondisi medis kelima ini seringkali diremehkan, karena dianggap hanya sekadar sakit perut biasa, padahal bagi lansia, dampaknya bisa sangat mematikan. Kita berbicara tentang asam lambung akut atau GERD yang disertai luka pada dinding lambung. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa seiring bertambahnya usia, lapisan lendir yang melindungi dinding lambung kita semakin menipis, ibarat perisai yang sudah mulai retak dan aus. Ketika Bapak dan Ibu memaksakan diri untuk berpuasa, lambung akan kosong selama lebih dari 12 jam, sementara produksi asam lambung terus berjalan. Bayangkan, cairan asam yang sifatnya sangat korosif, bahkan bisa melelehkan logam, menggenangi lambung Bapak dan Ibu yang sudah tidak memiliki pelindung yang kuat. Tanpa adanya makanan yang masuk untuk menetralisir, asam liar ini akan mulai memakan dan menggerus dinding lambung Bapak dan Ibu sendiri, menciptakan luka baru atau memperlebar luka lama yang belum sembuh sempurna. Bahaya terbesarnya bukanlah rasa perih atau mual yang menyiksa, melainkan risiko terjadinya pendarahan saluran cerna bagian dalam yang seringkali tidak disadari sampai semuanya terlambat. Pada lansia, dinding lambung yang terluka akibat gerusan asam saat puasa bisa pecah dan memicu pendarahan hebat di dalam perut. Tanda-tandanya sangat mengerikan, mulai dari muntah darah segar hingga buang air besar yang berwarna hitam pekat seperti aspal, yang menandakan darah sudah bercampur dengan asam lambung. Jika kondisi ini terjadi, nyawa Bapak dan Ibu berada dalam ancaman serius, karena kehilangan darah dalam jumlah banyak di usia senja bisa memicu syok, gagal jantung, hingga kematian mendadak. Ini bukan lagi soal menahan lapar. Ini soal mencegah terjadinya kebocoran di dalam tubuh yang bisa merenggut nyawa dalam hitungan jam. Oleh sebab itu, prinsip pengobatan utama bagi lansia dengan riwayat luka lambung atau GERD parah adalah makan sedikit tapi sering.
Lambung Bapak dan Ibu membutuhkan asupan makanan dalam porsi kecil setiap 3 atau 4 jam sekali untuk bertindak sebagai bantalan yang menyerap asam lambung agar tidak melukai dinding perut. Selain itu, obat-obatan pelapis lambung juga harus diminum secara teratur untuk menutup luka agar bisa sembuh. Ritme pengobatan dan pola makan ini jelas bertolak belakang dengan aturan puasa yang mengharuskan perut kosong seharian. Memaksakan puasa dalam kondisi ini sama saja dengan membiarkan luka yang menganga disiram air keras terus-menerus. Jadi, percayalah bahwa keputusan untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah demi menjaga keutuhan organ pencernaan Bapak dan Ibu adalah keputusan yang paling bijaksana dan diridhoi oleh agama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita memahami berbagai resiko medis yang mungkin terjadi, tibalah kita pada sebuah solusi indah yang disiapkan oleh agama kita, yaitu fidyah. Saya ingin menekankan bahwa membayar fidyah bukanlah sebuah denda atau hukuman karena kita gagal berpuasa, melainkan sebuah pintu ibadah istimewa yang Allah bukakan khusus bagi hamba-hambanya yang terpilih dengan ujian kesehatan menahun. Dalam kacamata syariat yang sejalan dengan prinsip medis, kondisi sakit yang tidak ada harapan sembuh dalam waktu dekat, seperti gagal ginjal, diabetes lanjut, atau pikun, menempatkan Bapak dan Ibu dalam golongan yang mendapatkan keringanan mutlak. Artinya, kewajiban berpuasa fisik telah gugur dan digantikan dengan kewajiban sosial yang mulia, yaitu memberi makan fakir miskin. Mekanisme fidyah ini mengajarkan kita bahwa ibadah dalam Islam tidak melulu soal menahan lapar dan dahaga sendiri, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Setiap 1 hari puasa yang Bapak dan Ibu tinggalkan karena alasan kesehatan yang syar'i, diganti dengan memberi makan 1 orang miskin. Bayangkan, jika Bapak dan Ibu tidak berpuasa sebulan penuh demi menjaga nyawa, berarti ada 30 perut lapar yang Bapak dan Ibu kenyangkan di bulan suci ini. Nilai pahalanya sungguh luar biasa. Di satu sisi, Bapak dan Ibu menjaga amanah tubuh agar tetap sehat, dan di sisi lain, Bapak dan Ibu menjadi perantara rezeki bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini adalah bentuk transfer ibadah dari kesalehan pribadi menuju kesalehan sosial yang dampaknya sangat nyata dan dirasakan langsung oleh sesama. Maka dari itu, buanglah jauh-jauh rasa bersalah atau perasaan kurang beriman yang mungkin menghantui pikiran Bapak dan Ibu saat melihat orang lain berpuasa. Keputusan Bapak dan Ibu untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah atas dasar rekomendasi medis adalah bentuk ketaatan yang sejati kepada Allah. Allah mencintai hambanya yang mengambil keringanan, rukhsah, yang Dia berikan, sama besarnya seperti Dia mencintai hamba yang melaksanakan perintahnya. Jadi, jalani hari-hari Ramadan ini dengan tenang, minumlah obat dengan teratur, nikmati makanan sehat yang menjaga tubuh, dan tunaikan fidyah dengan hati yang ikhlas. Sesungguhnya, menjaga nyawa adalah salah satu tujuan utama syariat, dan Bapak dan Ibu sedang menjalankannya dengan cara terbaik. Akhir kata, saya ingin Bapak dan Ibu menanamkan satu keyakinan kuat di dalam hati bahwa Allah Maha melihat apa yang tersembunyi di balik dada, bukan hanya sekedar melihat perut yang kosong atau bibir yang kering. Ibadah puasa bukanlah kompetisi menahan lapar, melainkan bentuk ketaatan mutlak seorang hamba kepada penciptanya. Ketika Bapak dan Ibu bersedih karena tidak mampu berpuasa, ketahuilah bahwa air mata penyesalan dan niat tulus yang terpatri di hati itu nilainya bisa jadi jauh lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada puasa fisik yang dilakukan dengan rasa bangga namun membahayakan diri sendiri. Jangan pernah merasa rendah diri di hadapan keluarga atau tetangga yang masih bugar, karena setiap fase usia memiliki ujian dan cara ibadahnya masing-masing. Di masa senja ini, ibadah terbaik Bapak dan Ibu adalah merawat tubuh yang mulai rapuh ini dengan penuh kasih sayang, sebagai bentuk syukur atas napas yang masih diizinkan berhembus. Saya mohon dengan sangat, janganlah sekali-kali mempertaruhkan nyawa yang sangat berharga ini hanya demi mengejar pengakuan sosial atau perasaan bersalah yang tidak pada tempatnya. Ingatlah bahwa dalam prinsip medis maupun agama, menjaga keselamatan jiwa adalah prioritas yang berada di atas segalanya. Memaksakan diri berpuasa padahal dokter sudah melarang keras karena kondisi jantung, ginjal, atau diabetes yang kritis, sama halnya dengan kita menzolimi amanah tubuh yang Allah titipkan. Biarkanlah tubuh Bapak dan Ibu mendapatkan haknya berupa obat dan nutrisi yang cukup, agar Bapak dan Ibu tetap bisa tersenyum menyapa anak cucu,
tetap kuat melangkahkan kaki ke masjid, dan tetap khusyuk memanjatkan doa di sepertiga malam terakhir tanpa harus terbaring lemah di rumah sakit karena komplikasi yang sebenarnya bisa dihindari. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan jiwa, dan keberkahan di sisa usia Bapak dan Ibu sekalian. Nikmatilah masa tua ini dengan bahagia. Perbanyaklah dzikir, sedekah, dan kasih sayang kepada sesama sebagai pengganti puasa fisik yang mungkin tak lagi mampu dilakukan. Saya, Daru Harjanto, pamit undur diri. Jaga kesehatan selalu, karena senyum sehat Bapak dan Ibu adalah kebahagiaan terbesar bagi keluarga tercinta. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.